Lalu yang kedua, itu di dalam ayat yang ke-11, ketika aku kanak-kanak, ini penting. Aku berkata, ini perhatikan baik-baik. Saya tidak tahu kenapa Paulus bicara tentang kasih semuanya, lalu bicara ini. Ada maksudnya. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Saya mau garis bawahi jadi poin-poin. Yang Paulus maksudkan di sini sifat kanak-kanak. Jadi maksudnya kata-kata, pikiran, perasaan kanak-kanak. Dia bicara untuk jemaat yang ada di 1 Korintus. Ya, jemaat yang ada di 1 Korintus itu berbagai macam jemaat. Ada umur 9 tahun, ada umur 90 tahun, segala macam. Tapi Paulus mau maksudkan di sini adalah membandingkan. Di dalam, jangan pikirkan, Tuhan Yesus bilang jangan melarang anak-anak itu datang kepadamu. Ada poin juga di situ. Tapi Paulus maksudkan di sini agak sedikit berbeda, tetapi persamaannya juga ada. Nah, kita perhatikan dua di situ. Saya baca dulu. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya mau jelaskan dulu. Pada waktu Yesus berkata bahwa jangan melarang anak-anak itu datang kepadaku, belajar dari anak-anak. Dia bilang untuk para murid. Itu tujuannya supaya para murid belajar tentang beriman di situ. Karena setelah itu memberi makan 5.000 orang. Sekarang kita bandingkan dengan Paulus di sini. Paulus bicara karena itu bicara kasih di atas itu. Kasih ini segala macam. Lalu dia bilang, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti ini. Sekarang, setelah aku sudah dewasa, ini dewasa dalam rohani. Ada orang yang sudah tua, tapi tidak dewasa-dewasa. Mengerti maksudnya? Itu. Masih bersifat seperti kanak-kanak. Lalu Paulus bilang di sini, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanak. Kata-kata dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu Saudara di sini kita perhatikan, sifat kanak-kanak itu kita harus rubah menjadi dewasa. Dewasa secara rohani. Mengerti orang lain. Jangan menunggu orang lain mengerti kita. Anak-anak itu kan dia, contoh sifat anak-anak bagaimana. Saya belum punya anak, saya tidak tahu bagaimana mendidik anak. Bapak Ibu harus beritahu kepada saya. Contoh satu, Ibu Ans, bagaimana? Sifat anak-anak. Kasih contoh saja, sembarangan saja Ibu Ans pikir. Apa? Sifat kanak-kanak, Ibu Ans atau Ibu Dewi? Mau. Satu. Terlalu banyak Ibu Ans, betul. Satu Bapak, Pak Bruri. Bagaimana? Satu saja sifat anak-anak. Manja, ingin dikasihi terus. Manja. Jadi jangan banyak-banyak, dua saja. Mau, manja. Itu sifat anak-anak. Paulus bilang hari ini, tinggalkan itu manja. Tinggalkan itu mau. Karena kita bukan lagi anak-anak. Yang berikut, ayat 12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Puji Tuhan, saya senang sekali. Waktunya tiba. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ini pengharapan yang kekal. Bapak Ibu, sebelum, ingat baik-baik. Sebelum Paulus bilang, nanti kita akan disempurnakan. Jangan dulu lompat ke situ. Ingat dulu, tukar itu kelakuan. Bagaimana mau sempurna kalau saya tukar itu kelakuan? Bapak Ibu, saya juga mau bertumbuh. Belum cukup ini. Kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Itu penting. Dan terakhir, di dalam kesimpulan, iman dalam ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besar,
di antaranya adalah kasih. Kita tahu iman itu dari bahasa Yunani pistis, artinya seperti credo, kita punya pengakuan dengan Tuhan. Pengharapan, elipsis, itu lihat ke depan, harapan bahwa Yesus Kristus akan datang, tapi kita, sedikit kita belajar, tidak akan berhenti belajar. Lalu kita lihat, saya punya beberapa hal masalah kasih. Kasih itu pribadi Tuhan, karena itu sifat Allah. Kasih itu sifat dan karakter Tuhan. Kasih itu adalah Allah sendiri, Yesus Kristus. Kasih adalah kesempurnaan karakter dan keilahian Tritunggal dan kesempurnaan manusia 100%. Kiranya bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu mengerti, kita belajar sama-sama. Ingat lagi, segala-galanya akan lenyap, kasih tetap tinggal dalam hidup kita. Mari kita belajar mengasihi satu dengan yang lain. Belajar dulu dari orang yang benci kita. Itu dulu, karena itu paling sulit. Orang yang benci kita, kita kasihi dia. Tidak gampang. Itu susah. Bawa dia dalam doa. Setiap hari doa terus, karena doa mengalahkan segalanya.